Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu minggu lalu kita bahas tentang fungsi, tepatnya pada fungsi inverse, dan kita akan lanjutkan pada hari ini kita bahas tentang fungsi komposisi. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi jangan lupa pembahasan kita hari ini adalah fungsi komposisi. Oke. Nah, kita akan mulai dari mana fungsi komposisi. Yang penting kalian tahu dulu konsep tentang fungsi komposisi, baru kita bisa mengerjakan soal-soal fungsi komposisi tersebut. Oke. Misalkan saya menganalogikan ada 3 daerah, ya, daerah asal, ya, kemudian hasil pemetaan yang pertama nanti. Nah, di sini ada 3 daerah ini, ya. Nah, dalam sebuah fungsi misalkan di sini ada daerah, ya, daerah A. Oke. Daerah A itu daerah asal itu dipetakan oleh fungsi G. Fungsi G. Oke, ke daerah B. Oke, berarti dia punya daerah hasil G, ya. Atau saya bundar ini yang merah itu adalah RG, ya. RG. Range dari G. Nah, daerah G itu, ya, daerah G dipetakan lagi, ya, range G itu dipetakan lagi dipetakan oleh fungsi F. Nah, dapatlah daerah range ini, ya, range dari RF. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada terjadi 2 kali pemetaan, ya, pemetaan. Pertama dia dilakukan oleh fungsi G, kemudian dilanjutkan oleh fungsi F. Nah, sebenarnya pemetaan ini bisa dilakukan secara langsung, ya, langsung. Nah, istilah dalam matematikanya itu adalah masuk pada fungsi komposisi, atau boleh kita tulis dengan F bundaran G, ya, F bundaran G. Oke, F bundaran G itu berarti apa? Hasil dari pemetaan G itu dipetakan kembali oleh fungsi F. Oke. Nah, itu tentang fungsi komposisi. Nah, sekarang kalau kita lihat ada syarat nggak dalam fungsi komposisi tersebut? Nah, fungsi komposisi itu, ya, harus kita perhatikan syaratnya bahwa di sini kan ada hasil, ya, hasil dari G dan ada daerah asal dari F, ya. Nah, daerah hasil dari G dan daerah asal dari F itu irisannya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi bukan himpunan kosong. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, perlu sangat urgent juga. Jangan sampai asal mengerjakan. Nah, coba kita lihat bagaimana supaya kalian paham tentang fungsi komposisi. Oke, kita mulai dari contoh 1. Gini. Nah, contoh 1 misalkan gini. Saya punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Oke. Jadi, kalau misalkan fungsi fx itu kita ubah nilai a-nya, x-nya a-nya, berarti kita sepakat dong 2a itu akan jadi 2a plus 1. Kalau kita ganti dengan 2b, itu nanti akan berubah menjadi 2 dikalikan dengan 2b ditambah dengan 1 atau sama dengan 4b plus 1. Kalau misalkan ada x plus 3, maka kita akan sepakat bahwa 2 dikalikan dengan x plus 3 ditambah dengan 1, atau kita dapatkan berapa? 2x plus 6 ditambah dengan 1, atau sama dengan 2x plus 7. Oke. Nah, ini kita dapatkan fungsi tersebut. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2 supaya kalian lebih paham tentang menyelesaikan fungsi komposisi.
Kita lihat nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini misalkan saya punya fungsi seperti ini. Fungsi fx sama dengan 2x ditambah dengan 3. Sementara ada fungsi gx. Ya, gx-nya misalkan x dibagi dengan 3x min 1. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama itu berapa sih f bundaran g? Oke, f bundaran g. Berarti f bundaran g itu maksudnya f di dalamnya fungsi gx. Gitu ya. Nah, lihat fungsi utama fx. Fx itu adalah 2x plus 3. Jadi kalau ketika x-nya ini berubah, maka x ini juga harus berubah, gitu ya. Berubahnya dengan apa? Dengan gx, gitu ya. Berarti nanti saya tulis 2gx ditambah dengan 3. Nah, sekarang gx-nya itu berapa? Gx-nya itu adalah ini. Kita ganti 2 dikalikan x dibagi dengan 3x min 1 ditambah dengan 3. Oke. Nah, biar penyebutnya sama, ini kan ada penyebut 3x min 1, maka kita rekayasa ya supaya di sini ada 3x min 1, di sini 3x min 1, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tulis jadi 2x ditambah dengan 9x dikurangi dengan 3 dibagi 3x min 1. Atau kita dapatkan berapa? 11x dikurangi 3 dibagi dengan 3x min 1. Oke, dimana x-nya nggak boleh sama dengan 1/3 ya. Oke, di sini kita lakukan juga x-nya nggak boleh sama dengan 1/3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau misalkan saya lanjut ke contoh yang kedua gitu ya, contoh soal yang B-nya, misalkan berapa g bundaran f. Nah, kita balik g bundaran f. Berarti maksudnya adalah g fungsi fx dipetakan oleh fungsi g ya. Oke, nah sekarang kita hitung ya fungsi g-nya itu apa? X dibagi sekian ya. Berarti kita ganti nih x di sini oleh fungsi fx. Berarti fx dibagi dengan 3 dari fx dikurangi dengan 1. Atau kita tulis fx-nya berapa? Fx-nya itu adalah 2x tambah 3 dibagi 3 kali 2x tambah 3 kurang 1, atau 2x tambah 3 dibagi 6x plus 9 kurang 1 jadi 8 ya. Nah, berarti ketemulah g bundaran f x itu ketemu berapa? 2x ditambah dengan 3 dibagi dengan 6x ditambah dengan 8, atau x-nya nggak boleh sama dengan min 4/3. Min 4/3 dari mana? Coba pikirkan ya. Min 4/3 itu berasal dari mana? Nah, kalau kita lihat dari contoh nomor 2A dan 2B, coba perhatikan ada f bundaran g dan g bundaran f. Dari satu contoh ini kita bisa simpulkan ya, apa f bundaran g x itu tidak sama dengan g bundaran f. Oke, saya tutup ya. Ini berarti ini urgent yang perlu kalian hafalkan. Oke, baik. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 kita lihat bahwa nomor 3 ini bahwa kita akan misalkan gini. Saya punya fungsi fx.
Misalkan fungsi fx-nya yang gampang aja ya, misalkan 2x dikurangi dengan 3. Otomatis nanti kalau fungsi inverse-nya itu adalah kalau dihitung ya, kita hitung berarti x ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama, kalau misalkan gini, berapa sih fungsi f? Berapa sih fungsi dari f bundaran f inverse? Oke, f bundaran dari f inverse. Berarti maksudnya apa? F inverse dipetakan kembali oleh f, gitu ya. Nah, jadi fungsi f itu ini kan ya, jadi kita ganti dengan f inverse x-nya 2 f inverse x dikurangi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung 2 f inverse-nya gimana nih? F inverse-nya jadi x ditambah dengan 3 bagi 2 dikurangi dengan 3. Oke, kita coret-coret ya. Berarti akan hasilnya x ditambah dengan 3 dikurangi dengan 3 atau sama dengan x ya. Nah, saya akan lanjut ke contoh yang berikutnya, yang B. Berapa sih kalau misalkan f inverse bundaran f? X. Berarti fungsi fx akan dipetakan kembali oleh fungsi inverse. Ya, fungsi inverse. Nah, sekarang fungsi inverse kan yang ini nih. Berarti nanti fungsinya jadi gini, fx ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 ya. Nah, fx-nya berapa? 2x min 3 ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 ya. Ini kita habis ya, 2x dibagi 2 itu akan menghasilkan 2x dibagi dengan 2 itu akan menghasilkan x ya. Nah, terlihat dari sini ya, dari contoh yang nomor 3 itu kita bisa buat kesimpulan ya, bahwa f bundaran f inverse bundaran f x itu akan bernilai x ya. Begitu juga f bundaran dari f inverse itu akan bernilai x ya, karena dia dikembalikan lagi gitu ya fungsinya. Oke, kita kotakin. Nah, kita nanti lihat contoh atau sifat berikutnya. Oke, sampai nomor 3 kita akan lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 misalkan saya punya fungsi fx. Gini. Fungsi fx-nya kita tulis 2x kurang 1 dibagi dengan 3x min 5 aja. Nah, x-nya kan nggak boleh sama dengan 5/3 ya. Nah, kemudian ada fungsi gx. Fungsi gx itu misalkan x dikurangi 2 gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan saya, kita mulai pelan-pelan ya. Yang pertama, kalau yang A ya, kalau fungsi f inverse berarti nanti kita akan dapat berapa nih? 5x dikurangi 1 dibagi dengan 3x dikurangi 2 gitu ya. Udah hafal mungkin ya mengerjakan ini, 2/3. Oke, kemudian yang B, misalkan berapa g inverse? G inverse berarti ketemu jadi x plus 2 nanti ya. Kemudian yang C, nah, berapa f bundaran G? Oke. Berarti G itu akan masuk ke F 2gx min 1 dibagi dengan 3gx min 5, atau nanti 2 dikalikan dengan x min 2 dikurangi 1 dibagi 3 x min 2 dikurangi 5 ya. Jadi nanti kalau dihitung,
ketemu 2x min 5 dibagi 3x min 11 ya, karena min 6 ketemu min 5. Nah, itu fungsi G. Nah, sekarang saya lanjut lagi gitu ya. Lanjut. Pertanyaannya kita lanjut. Nah, saya lanjut misalkan berapa pertanyaan yang D itu adalah F bundaran G diinverskan. Nah, udah dapat F bundaran G, kemudian diinverskan ya. Kalau diinverskan kan kita udah tahu X 11x min 5 dibagi dengan 3x min 2 ya, atau kita dapatkan x nya nggak boleh sama dengan 2/3. Oke, selesai. Nah, saya lanjut lagi pertanyaannya, berapa fungsi G inverse bundaran F inverse? Oke, berarti G F inverse itu dipetakan oleh G inverse ya, hasil dari F inverse dipetakan G inverse. Oke, F inverse itu apa itu ya. Nah, berarti G inverse berarti maksudnya gini, F inverse ditambah dengan 2 ya. F inverse nya berapa? F inverse nya 5x min 1 dibagi dengan 3x min 2 ditambah 2. Nah, 2 samain penyebutnya, samakan dengan ditambah dengan x min 2 ya, kalikan dengan x min 2 x min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung, berarti 5x min 1 ditambah dengan 6x min 4 gitu ya, dibagi 3x min 2, penyebutnya udah sama. Ternyata setelah kita dapatkan ya, di sini dapat 11x dikurangi 5 dibagi dengan 3x min 2 gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan antara pilihan yang D dan pilihan yang E ya, poin D dan poin E ternyata nilainya sama ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini ya? Kesimpulannya bahwa ini ternyata general buat semuanya ya, bahwa F bundaran G inverse X itu akan menyebabkan G inverse bundaran F inverse X ya. Jadi kalau mau ditukar gini juga nggak masalah, G bundaran F inverse X itu akan sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Oke, nah itu poin yang paling penting saya kotakin ya, biar kalian ingat ya. Nanti kita setelah ini kita latihan soal-soal yang lebih rumit. Oke, baik. Saya kira pembahasan pengantar untuk fungsi komposisi adalah seperti ini. Nah, nanti akan berlanjut pada pemantapan soal-soal yang lebih penting, yang lebih urgent, kemudian yang soal-soal cerita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai sini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.